Minimal kita mengetahui, baru kita bisa koordinasi dengan orang lapangan, entah mandor, entah kepala tukang, entah pekerja. Jadi sebetulnya bisa diurutin ya itu apa? Ya sesuai dengan kebutuhan ya, ketika fondasi ya kebutuhan fondasi, bukan kebutuhan genteng duluan turun gitu. Ya sesuai dengan kebutuhan ya, ketika fondasi ya kebutuhan fondasi, bukan kebutuhan genteng duluan turun gitu. Iya, betul. Jadi memang lebih praktis, minimal sudah berkoordinasi dengan orang lapangan, kebutuhan material keseluruhan rumah ya. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Indra. Kali ini saya akan membahas tentang kiat-kiat untuk membangun rumah bersama teman saya Ijul. Kabar Bang? Baik, alhamdulillah Pak Indra. Jangan panggil Pak, ketuaan. Gini Bang, perlu informasi nih, kalau kita buat teman-teman kalau pengen ngebangun rumah sendiri lah, kira-kira apa sih yang perlu kita perhatiin ya? Biar walaupun pengerjaan itu kan kita limpahkan ke tukang gitu, kita sebagai ownernya nih apa sih kira-kira yang perlu ada? Ya sebetulnya untuk membangun sebuah rumah itu minimal 3 hal yang perlu kita kuasain. Satu dari sisi gambar, terus yang kedua itu dari sisi proses produksi, jadi metode kerja lah istilahnya, metode kerja, dan yang ketiga itu dari sisi ukuran. Kita bisa memperkirakan ukuran lantai kira-kira berapa, cara menghitungnya, cara menghitung dinding, cara menghitung plafon dan seterusnya. Ya taruh misalnya lah luasan 50 meter lah yang kita mau bangun. Nah kalau 50 meter kebutuhan kita untuk sebuah rumah dengan luasan tersebut berapa, setelah kita sudah bisa menentukan, misalkan kita memerlukan 3 buah kamar tidur atau 2 buah kamar tidur, atau terus ditambah lagi ruang tamu, kamar mandi, apakah dengan luasan tersebut sudah mencukupin? Saya rasa itu bisa gitu kan. Ataukah kita membuat 2 lantai atau 1,5 lantai, itu rasa-rasanya bisa. Setelah kita sudah menentukan kebutuhan untuk ruangan-ruangan, baru kita membuat sketsa gambar lah, kurang lebihnya. Untuk sederhananya seperti itu. Misalkan kita bikin untuk 1 lantai itu posisi kamar, posisi ruang tamu. Setelah itu selesai, baru kita memperkirakan kebutuhan material. Memperkirakan kebutuhan material. Terus di dalam pekerjaan sebuah rumah itu kan ada kalau biasa kita kerjakan itu di kontraktor itu biasanya ada pekerjaan persiapan atau pekerjaan awal, baru kemudian ke pekerjaan-pekerjaan seperti arsitek, sipil, mechanical, electrical, plumbing, dan seterusnya seperti itu. Intinya yang awal apa nih berarti? Yang awal itu kita bikin persiapan. Jadi dalam satu lahan itu apakah ada bangunan atau ada semak belukar atau ada pohon, pembersihan gitu, kita bersihkan dulu. Clearing ya, land clearing. Setelah itu baru kita bikin proses pondasi. Setelah pondasi baru kita mulai mempersiapkan kebutuhan material. Sebetulnya kebutuhan material itu sudah kita persiapkan lebih bagus di awal-awal sebelum kita memulai setiap pekerjaan awal. Jadi kita sudah menentukan kebutuhan material secara keseluruhan. Diestimasi dulu. Betul, diestimasi dulu, dihitung dulu, karena kan kita sudah menghitung kebutuhan pondasi semen pasir berapa, kebutuhan untuk dinding berapa, kan semuanya sudah ada pada gambar kerja. Gambar yang mau kita bangun ya. Betul. Setelah itu baru kita mulai berkoordinasi dengan orang lapangan atau mandor atau tukang, kira-kira kebutuhan material untuk pondasi itu dengan dimensi sekian, berapa banyak gitu kan, kita koordinasi, terus dapat diselesaikan dalam berapa lama, itu kita sebaiknya bisa koordinasi aja dengan orang lapangan, tetapi minimal kita menguasai hitung-hitungan untuk berapa lama, karena kita sudah mengetahui berapa kebutuhan pekerja atau tukang dan seterusnya, seperti itu. Minimal kita mengetahui, baru kita bisa koordinasi dengan orang lapangan, entah mandor, entah kepala tukang, entah pekerja.
Jadi sebetulnya bisa diurutin ya itu apa? Habis ini makanya barang-barang mungkin nggak langsung ya sesuai dengan kebutuhan ya, ketika fondasi ya kebutuhan fondasi, bukan kebutuhan genteng duluan turun. Oh gitu. iya, betul. Jadi memang kalau kita mau lebih lebih praktis, kita minimal sudah berkoordinasi dengan orang lapangan, kebutuhan material keseluruhan rumah ya, dari bawah sampai atas itu. Baru kita ke toko, udah kita kasih aja ke toko, saya nanti pesen sekitarannya segini. Jadi setiap kita pekerjaan fondasi, baru kita minta untuk fondasi seperti itu. Gitu. Jadi kalau udah selesai ke dinding, baru kita order dinding, itu lebih aman kalau menurut saya. Dan lagi kalau misalkan kita punya lokasi sendiri untuk material pun itu bisa. Jadi kita pesen sehari atau 2 hari sebelum pekerjaan dimulai kita sudah order karena ada lokasi untuk penyimpanan bahan itu juga bisa. Tapi kalau saya lebih suka di material aja. Jadi setiap saat kita butuhkan kita tinggal telepon. Jadi seperti itu. Nah, tapi biasanya kalau yang begitu kan masalah ketepatan waktu ya, bisa jadi pihak material itu ya bukan cuma kita kan yang mesen. Iya. Nah, masalahnya sih biasanya di waktu. Kita mesti ada yang istilahnya ada yang kita jemput bola gitu. Misalkan material kalau memang sehari sebelum kita minta untuk besok diantar itu ya kita ke material bisa aja langsung jemput bola aja seperti itu. Jadi memang kita menjaga supaya suplai kebutuhan material itu kalau bisa jangan terlambat, apalagi terlalu lama gitu, karena kan di lapangan pekerja nganggur akhirnya gitu setelah pekerjaan pengaruhnya ke situ ya. Satu seperti itu. Terus kira-kira apa lagi nih Bang? Ya setelah kita menguasai kurang lebih metode kerja, terus bisa mengukur dimensi ruangan dan membaca gambar kerja, ya kita coba membuat, ya kalau saya sih ininya supaya rumah itu kan hal yang primer, dalam artian kita nggak bisa asal-asalan membuat atau istilahnya asal jadi. Kayaknya untuk sekarang itu rumah itu jadi semacam semacam identitas atau apalah istilahnya gitu kan. Jadi ya mungkin lebih bisa sampai ke prestise atau apa gitu. Home sweet home. Ya seperti itu. Rumahku adalah surgaku gitu, seperti itu. Jadi memang harus kalau saya sih lebih suka ke kita planning desain rumahnya dulu. Desain rumah, baru setelah udah kira-kira itu menurut kita cukup ideal, baru kita menghitung biaya-biaya, rencana anggaran belanjanya lah istilahnya seperti itu. Jadi dari desain udah selesai, udah keluar, baru hitung RAB. Iya, hitung RAB, baru tinggal eksekusi. Sebetulnya untuk RAB juga kita bisa minta tolong orang lapangan yang ahli lah di bidangnya supaya kebutuhan material yang kita beli itu sesuai dengan kebutuhan. Nggak over ya. Betul, minimal tidak banyak stok yang akhirnya tidak terpakai. Gitu. Itu kita sebagai orang awam hanya sifatnya ngontrol ya, dengan data itu akhirnya jadi ya baik dari pesanannya maupun dari jangka waktu pengerjaan. Oh iya bisa. Jadi kita setelah kita jalankan istilahnya SPK-nya atau perintah kerjanya, kita bisa langsung mengawasin. Langsung belanja, entah kita bisa sendiri atau kita kita delegasikan ke mandor atau ke tukang, itu tidak masalah. Yang penting kan kita sudah punya rancangannya, urutan kerjanya. Jadi kita tinggal kontrol aja, entah itu 2 hari sekali atau tiap hari pun ya syukur-syukur bisa tiap hari, karena itu kan demi menjaga rencana kita itu berhasil seperti itu. Nah, suplainya mesti teratur lah ya. Iya, mesti barangnya. Seperti itu. Sebetulnya orang di material juga toko, terus ini sudah mereka sudah terbiasa lah, sudah terbiasa. Pondasi paling 3 hari atau 4 hari seperti itu. Mereka punya secara pengalaman sudah ini cukup akurat lah, itu bisa dijadikan dasar juga untuk pekerjaan rumah itu.